Inti hidup membiara adalah seseorang yang mempersatukan atau mengakrabkan diri dengan Kristus. Seseorang harus berkomunikasi dan bertemu dengan Kristus agar menyerupai dan bersatu dengan Kristus. Hidup membiara merupakan ungkapan hidup manusia yang menyadari bahwa hidupnya berada di tangan Tuhan. Demi cintanya kepada manusia, Allah mengutus putranya ke dunia untuk mewartakan. Yesus menjalankan tugas perutusannya secara sempurna dengan radikal. Yang pertama, menyerahkan diri secara total kepada Bapaknya, memiliki dan menggunakan harta benda hanya sejauh diperlukan untuk melaksanakan karyanya. Yang terakhir, taat kepada Bapaknya sampai wafat di kayu salib. Ada beberapa kaul yang harus ditaati pada saat membiara. Yang pertama itu ada kaul kemiskinan, yang artinya memiliki harta benda adalah hak setiap orang, namun dengan mengucapkan kaul kemiskinan, orang melepaskan hak untuk memiliki harta tersebut. Aspek yang mendukung, yang pertama ada aspek asketis, gaya hidup yang sederhana, dan yang kedua aspek apostolis, rela menyerahkan seluruh dirinya demi karya kerasulan yang diembannya. Kaul ketaatan. Kemerdekaan atau kebebasan adalah hak milik manusia yang sangat berharga. Namun mengucapkan kaul ketaatan berarti ia telah memutuskan untuk seperti dan kepada Kristus. Ada dua aspek pendukung. Yang pertama, aspek asketis. Ketaatan religius dimengerti sebagai kepatuhan kepada pembesar, terutama guru rohani. Yang kedua, aspek apostolik. Ketaatan religius berarti kerelaan untuk membaktikan diri kepada hidup kerasulan bersama. Yang terakhir ada kaul keperawanan atau kesucian. Dengan mengucapkan dan menghayati kaul keperawanan, ia melepaskan hak-haknya untuk hidup berkeluarga demi kerajaan Allah. Hidup membiara itu wajib atau tidak? Seseorang yang memutuskan untuk hidup membiara tentu saja karena adanya faktor dorongan dari dalam dirinya sendiri tanpa paksaan dari orang lain. Memfokuskan diri pada ketaatan beragama dengan adanya. Belum memutuskan untuk menjadi seorang biarawati, terlebih dahulu dia harus menjalani proses 5 tahapan, yaitu yang pertama, masa aspiran. Aspiran adalah seseorang yang ingin menjadi biarawati yang sehat jasmani dan rohani. Pada masa ini, belum terikat dengan tarekat atau ordo. Tahapan ini merupakan tahapan yang paling dini. Yang kedua, masa postulat. Postulat disebut juga sebagai yang melamar atau calon biarawati. Masa postulat merupakan masa peralihan dan perkenalan bagi calon agar dapat berorientasi dan mengenal kehidupan membiara. Biasanya masa ini berlangsung selama 2 tahun. Yang ketiga, masa novisiat. Para calon dipanggil dengan sebutan novis atau orang baru. Masa ini ditandai dengan penerimaan jubah dan kerudung biara. Masa novisiat berlangsung selama 2 tahun untuk dibimbing mengolah hidup rohani, memurnikan motivasi panggilan, mengenal secara mendalam tentang tarekat atau orde dan konstitusinya. Yang keempat, masa juniorat. Pada masa ini, setelah seseorang berhasil melewati masa novisiat, dipanggil dengan sebutan suster. Masa juniorat ditandai dengan pengikraran yang kaul sementara. Kemiskinan, kemurnian, dan ketaatan. Masa juniorat berlangsung selama 6-9 tahun, tergantung aturan konstitusi atau regula para suster mulai kuliah ilmu. Yang terakhir ada masa kaul kekal. Pada tahapan ini, seorang suster secara resmi menjadi anggota tarekat atau ordo, yaitu dengan mengucapkan kaul. Kekal publik dan hidup secara utuh sebagai suster. Karya dan pelayanan senantiasa dilandasi oleh kaul kekal yang sudah diikrarkan sebagai mempelai Kristus. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi baru, yaitu peran Roh Kudus dan Allah Tritunggal. Kita bahas peran Roh Kudus dulu ya. Peran Roh Kudus. Roh Kudus bisa dilambangkan atau disimbolkan dengan air, urapan, api, awan dan sinar, materai, tangan, jari dan merpati. Karunia takut akan Tuhan, artinya
takut akan penghukuman Tuhan, dan takut bahwa dirinya akan terpisah dari Tuhan. Lalu ada karunia keperkasaan, artinya karunia dan keberanian untuk mengajar hal baik dan tidak takut akan rintangan yang menghalangi tercapainya kebaikan tersebut. Karunia kesalehan, artinya karunia Roh Kudus yang membentuk hubungan kita dengan Allah, seperti anak dengan Bapa dan hubungan persaudaraan yang baik dengan sesama. Karunia nasihat, karunia ini menerangi kebajikan kebijaksanaan. Karunia pengenalan, kemampuan kepada kita untuk menilai ciptaan dengan semestinya dan melihat kaitannya dengan Sang Penciptanya. Karunia pengertian, karunia ini mendorong agar apapun yang kita lakukan mengarah pada tujuan akhir hidup ini. Dan ada karunia kebijaksanaan, artinya karunia kebijaksanaan ini memungkinkan seseorang mampu melihat segala sesuatu dari kacamata ilahi. Nah, selanjutnya kita akan bahas peran Roh Kudus dalam Gereja Katolik. Yang pertama, gereja mengimani bahwa Roh Kudus adalah mengajar gereja untuk berani mewartakan kebenaran serta menjamin kebenaran ajaran yang ditetapkan melalui para paus. Banyak ajaran-ajaran gereja yang memberi pengaruh pada sikap dan pandangan para pemimpin agama yang lain, maupun para tokoh pemerintahan seperti tentang kebebasan beragama, hak asasi manusia, dan sebagainya. Yang kedua, Gereja Katolik mengimani bahwa Roh Kudus dikaruniakan secara khusus kepada umat beriman melalui sakramen baptis dan sakramen penguatan. Dalam sakramen baptis, Roh Kudus yang kita terima membersihkan dosa dan memberikan hidup baru kepada mereka, memungkinkan kita mengalami persekutuan dengan Allah Tritunggal. Pada saat penerimaan sakramen penguatan, kita mendapat pencurahan Roh Kudus dalam kelimpahannya. Lalu materi selanjutnya adalah peran Allah Tritunggal. Bentuk penghayatan iman akan Allah Tritunggal yaitu kita dipanggil mengupayakan agar diri dan hidup kita menjadi tempat yang layak dan suci bagi kehadiran Allah yang kudus. Yang kedua, kita dipanggil percaya dan menjadikan Allah sumber kekuatan yang menggerakkan hidup kita dan tidak memberi tempat bagi kekuatan lain untuk menguasai dan mengatur hidup kita. Yang ketiga, kita dipanggil untuk menjadikan model ikatan kasih Tritunggal dalam hidup kita di tengah keluarga. Keluarga dipanggil menjadi persekutuan cinta yang total, yang sehati dan seperasaan, yang bersumber dari kasih Allah. Yang keempat, kita juga dipanggil menjadikan ikatan kasih Tritunggal menjadi model kehidupan kita di tengah masyarakat. Hal ini merupakan perjuangan yang berat, karena arus yang ada dalam masyarakat semakin menguat dalam individualisme, egoisme, dan mencari keuntungan sendiri. Peran Allah Tritunggal sendiri bisa diungkapkan dalam tanda salib, doa kemuliaan atau gloria, syahadat atau kredo, doksologi, dan pembaptisan. Doksologi artinya doa pujian. Nah, yang terakhir kita akan bahas contoh-contoh aksi dalam mengimani Allah Tritunggal dan Roh Kudus. Di antaranya ada berdoa sebelum melakukan aktivitas, berani membuat tanda salib di depan umum, bersikap hormat dan khidmat saat mendoakan doa kemuliaan, bersyukur dan hormat pada karya Roh Kudus dalam diri dan gereja, dan mengandalkan peran Roh Kudus dalam setiap langkah kehidupan kita. Nah, sekian materi-materi yang dapat kita jelaskan pada PPT ini. Saya Raquel dan teman saya Angel pamit undur diri. Sampai jumpa.